Waduh, polisi datang ke rumahnya Bang Topan. Kira-kira kenapa ya polisi datang ke rumahnya Bang Topan? Coba menurut kalian kenapa polisi datang ke rumahnya Bang Topan? Coba komen di bawah ya fans. Menurut kalian kenapa nih? Apakah polisi ini mau menangkap Dewi teman-teman, atas dasar kasus pembunuhan Pak RT Jalil dengan racun? Atau malah polisi ini mau minta keterangan keluarga korban, atas dasar kasus kematian Pak RT Jalil? Gimana menurut kalian nih? Mau apa yang polisi ke rumahnya Bang Topan? Kalau polisi mau menangkap Dewi atas dasar kematian Pak RT Jalil, polisi ini dapat informasi di mana kalau Dewi lah pembunuh Pak RT Jalil, atau malah orang suruhan Dewi telah tertangkap dan mengakui kalau Dewi yang menyuruhnya. Gimana menurut teman-teman semuanya nih? Apakah Dewi ada sangkut pautnya atau tidak atas dasar kematian Pak RT Jalil? Coba komen di bawah. Gimana pendapat kalian nih? Dan mau apa polisi ke rumahnya Bang Topan kalau enggak menangkap Dewi atau meminta penjelasan Dewi kenapa Pak RT Jalil meninggal? Dan banyak warga yang bilang kalau kematian Pak RT Jalil itu enggak wajar, dan bukan karena masuk angin atau malah Pak polisi lagi menyelidiki kasus kematian Pak RT Jalil, dan meminta izin kepada Bang Topan kalau Pak polisi ini ingin mengotopsi jenazah Pak RT Jalil. Nah, kalau polisi ke rumahnya Bang Topan bukan mau menangkap Dewi, malah mau meminta penjelasan kepada keluarga korban kenapa Pak RT Jalil meninggalnya dan polisi ingin mengotopsi jenazah Pak RT Jalil, karena banyak kejanggalan, karena banyak kejadian janggal kalau dia bukan masuk angin meninggalnya, melainkan keracunan. Jadi di sini Pak polisi ingin meminta kepada pihak korban untuk menyetujui kalau pihak polisi akan mengotopsi jenazah Pak RT Jalil. Nah, menurut kalian siapakah yang ngelapor ke kantor polisi untuk menyelidiki kasus kematian Pak RT Jalil? Apakah Lisa dan Pak Alex atau Bang Topan atau Pak Badot dan warga lainnya? Ya, guys, apakah Bang Topan dan Dewi akan menyetujui kalau pihak kepolisian mau mengotopsi jenazah Pak RT Jalil? Kalau Bang Topan kemungkinannya pasti bakalan setuju ya, guys. Tapi kalau Dewi bakalan enggak setuju karena dia takut semuanya terungkap kalau Pak RT Jalil meninggalnya. Bukan karena masuk angin, melainkan dibunuh sama seseorang pakai racun. Tapi kemungkinannya Dewi akan banyak beralasan kalau Pak RT Jalil sudah tenang dan enggak perlu diganggu lagi. Tapi Bang Topan akan tetap menyetujuinya. Jadi pertanyaannya kenapa pihak kepolisian ke rumahnya Bang Topan? Padahal kasus kematian Pak RT Jalil sudah lumayan lama juga ya teman-teman semuanya. Nah, siapakah yang melaporkan kepada pihak kepolisian? Apakah yang punya kontrakan bekas Pak RT Jalil atau tetangganya Pak RT Jalil atau Bang Topan atau Pak Bet dan warga lain ya untuk melanjutkan kasus kematian Pak RT Jalil kerana hukum karena kematian Pak RT Jalil yang sangat-sangat tidak wajar dan bisa jadi Dewi adalah pembunuh Pak RT Jalil dengan menyuruh seseorang untuk membunuh Pak RT Jalil dengan racun. Bisa jadi bodyguardnya Dewi yang membunuhnya. Dan jangan lupa tetangga kontrakan Pak RT Jalil. Bisa aja Dewi menyuruh seseorang untuk membunuh Pak RT Jalil dengan racun. Dan kalau orang suruhan Dewi itu berhasil, Dewi akan ngasih uang yang banyak karena telah membunuh Pak RT Jalil. Karena kita tahu Dewi bakalan ngelakuin apapun untuk mendapatkan Bang Topan. Karena kita tahu Dewi berani ngeluarin uang yang cukup banyak untuk menjalankan misinya. Kalian ingat enggak pas Dewi nyuruh kepada Robi untuk mengambil koper Bang Topan dan memata-matai Bang Topan? Coba yang masih ingat komen di bawah. Nah, di situ Robi cuman ngasih info tentang Bang Topan dikasih uang banyak banget sama Dewi. Pas kedua kalinya ngasih info kalau uang Bang Topan ada di mobil, Robi langsung dikasih uang dengan nominal yang cukup banyak. Jadi, Dewi kalau soal Bang Topan, dia rela melakukan apa saja, termasuk operasi wajah ya fans. Biar bisa berduaan sama Bang Topan. Nah, kemungkinannya sekarang masalahnya ada di Pak RT Jalil, yang terus ingin pulang dan mengganggu Dewi. Waduh makin seru aja episode terbaru ya teman-teman. Apakah Dewi Bang Topan akan dibawa ke kantor polisi untuk minta keterangannya? Apakah si Dewi akan menjelaskan apa yang terjadi di balik semua ini? Apakah penjelasan Dewi gini, Dewi mau tidak mau harus membunuh Pak RT Jalil biar bisa berduaan sama Bang Topan? Kalau benar, Dewi terbukti yang membunuh Pak RT Jalil. Wah, kasihan banget ya Pak RT Jalil. Padahal Pak RT Jalil sudah membantu Dewi ya. Nah, bisa jadi juga ya fans.
Orang yang suruhan Dewi untuk membunuh Pak RT Jalil ini mengakui ke kantor polisi kalau dia telah membunuh Pak RT Jalil dengan racun. Kenapa dia mengakui kalau dia telah membunuh Pak RT Jalil dengan racun? Bisa jadi dia diteror sama hantu Pak RT Jalil di rumahnya karena telah membunuh Pak RT Jalil. Orang suruhan Dewi ini kayaknya enggak kuat karena terus diganggu sama hantu Pak RT Jalil. Jadi dia mau enggak mau harus mengakui kesalahannya karena telah membunuh. Nah, jadi apakah karena itu pihak kepolisian mendatangi rumah Bang Topan ya, dan ingin menangkap Dewi karena dia telah menyuruh seseorang untuk membunuh Pak RT Jalil dengan racun? Bisa jadi dia diteror sama hantu Pak RT Jalil di rumahnya karena telah membunuh Pak RT Jalil. Orang suruhan Dewi ini kayaknya enggak kuat karena terus diganggu sama hantu Pak RT Jalil. Jadi dia mau enggak mau harus mengakui kesalahannya karena telah membunuh. Nah, jadi apakah karena itu pihak kepolisian mendatangi rumah Bang Topan ya teman-teman, dan ingin menangkap Dewi karena dia telah menyuruh seseorang untuk membunuh Pak RT Jalil dengan racun? Kalau emang benar karena itu dan Dewi terbukti bersalah karena kasus kematian Pak RT Jalil dan Dewi adalah dalang dari semuanya, wah, Bang Topan bakalan marah banget ya, cuy, kepada Dewi. Dan bisa jadi juga Pak Rungkat akan mengatakan kalau Dewi itu adalah Nona Alam. Karena kita tahu yang tahu rahasianya Dewi adalah Pak RT Jalil dengan Pak Rungkap. Kalau sampai semuanya terungkap dan yang membunuh Pak RT Jalil itu adalah Dewi, Bang Topan akan marah besar dan akan kecewa kepada Dewi. Karena Bang Topan tidak menyangka kalau yang membunuh ayah angkatnya itu adalah istrinya sendiri. Sedih sekali kalau beneran terjadi ya, guys. Kalau Dewi benar terbukti bersalah dan Dewi dipenjara, jangan lupa, ayahnya Dewi adalah mafia terbesar. Jadi gampang buat Dewi keluar dari penjara karena kita tahu Bang Topan dulu juga sama di penjara dan dikeluarin sama ayahnya Dewi. Kalau Dewi juga sama di penjara, ya paling juga beberapa hari di penjara dan udah itu bebas lagi deh. Hehe, lebih baik diteror sama hantu Pak RT Jalil ya kan? Dewinya kalau benar telah membunuh Pak RT Jalil. Hehe, jadi, gimana menurut pendapat kalian nih, teman-teman semuanya? Apakah Dewi adalah dalang di balik kematian Pak RT Jalil atau bukan ya? Dan polisi mau ngapain ke rumahnya Bang Topan? Ya, coba menurut pendapat kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Oke langsung Konas baca-baca komentar teman-teman. Oke, komentar pertama dari Kak Azalisa. Kasian ya ama Pak RT, dulu rumahnya kebakaran, giliran udah dapat kasih sayang seorang anak dari si Topan, nggak taunya Pak RT malah mentong gara-gara nolongin si Eli. Kasian juga ya nasib Pak RT, dulu rumahnya kebakaran gara-gara serangan si Elin, sekarang malah Pak RT yang jadi korban meninggal. Coba teman-teman komen di bawah gimana ya, gimana yang enak buat si Elin. Oke teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Bella. Hidup Pak RT lagi bang, gua kangen banget sama Pak RT. Kasian Pak RT udah senang-senang punya anak Bang Topan malah dibuat meninggal. Waduh, Kak Bella ini minta Pak RT ini hidup lagi ya guys ya. Gimana menurut teman-teman yang setuju Pak RT nggak meninggal? Coba teman-teman komen di bawah ya, siapa tahu ini bukan nyata Pak RT meninggal atau mimpi seseorang, atau Pak RT yang lagi mimpi sendiri karena dia mati. Walaupun mungkin dia lagi sakit ya, cuma Pak RT lagi mimpi kayak gitu jadian. Coba teman-teman komen di bawah. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Ariska. Wah, makin seru aja nih, tiap endingnya suka bikin penasaran. Aduh, nggak sabar nih nunggu upload berikutnya. Ya sabar aja ya Kak ya, mungkin Dodisen dan tim Dodisen lagi proses untuk episode terbaru ya teman-teman. Pokoknya teman-teman tetap sabar terus, tetap kita doakan yang terbaik buat Dodisen dan timnya dan keluarganya tetap sehat ya, biar mereka juga sehat-sehat terus untuk membuat video animasi buat kita ya, yang terutama untuk menghibur kita semua ya teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Kevin. Awas aja kalau Elin atau Dewi yang bunuh, benar-benar ganggu banget si Elin. Sabar dulu bang, ini kita belum tentu si Dewi pelakunya pembunuhan atau bukan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya.
Komentar berikutnya dari Kak Nakesa. Mudah-mudahan ketangkap tuh Dewi atau Elin karena telah meracuni Pak RT. Semoga Pak RT tenang di surga. Banyak yang berkomentar kalau pembunuhan ini si Elin atau yang racuni ini si Elin, apakah benar atau enggak ya? Oke, kita lihat ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Standar. Mungkin bukan Elin yang membunuh Pak RT. Mungkin ada yang ingin mengambil uang yang dikasih Elin kepada Pak RT. Mungkin pemilik kontrakan terlihat uang itu ketika Pak RT ingin membayar kontrakan. Setelah melihat uang, ini uang maksudnya, cuma abang ini tulisnya uang tunai milik Pak RT, pemilik kontrak mengatur cara merebut. Hahaha, jauh pemikirannya. Topan dan Elin forever. Apakah ini benar-benar yang meracuni ini pemilik kontrakan atau gimana nih? Kemungkinan bisa jadi iya ya, karena melihat uang Pak RT yang banyak ya karena kan yang dikasih itu oleh si Dewi untuk mengontrak beberapa bulan kemudian. Apakah benar atau gimana? Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Oke, komentar berikutnya dari Kak Rizal. Menurutku yang membunuh Pak RT itu bukan Dewi atau Elin, tapi suruhan Dewi. Aku curiga ya di episode 2 kematian Pak RT ada yang pindah kampung tanpa pemberitahuan si Topan. Bertepatan pada kematian Pak RT. Menurutku yang membunuh Pak RT orang yang pindah kampung itu. Jadi yang tahu cuma Topan orang itu. Orang tersebut suruhan Dewi atau Elin untuk pindah kampung karena pastinya geng 4G dan Pak Arungkan akan menyelidiki identitas ini. Oke, Vendor, gimana nih menurut teman-teman? Coba teman-teman komen di bawah ya, yang terjadi sebenarnya gimana? Apakah benar-benar suruhan si Elin atau yang bunuh ini si Elin yang ngasih racun, atau pemilik kontrakan ya karena tergiur-giur dengan melihat uangnya Pak RT yang banyak yang dikasih oleh Nona Elin. Pasti ini polisi datang ke rumah untuk minta keterangan atau mungkin bisa jadi untuk mengasih bukti dengan pembunuhan Pak RT, kematian Pak RT itu siapa, mungkin untuk menangkap orang yang membunuh Pak RT. Oke teman-teman, kita lanjut ke episode yang terbaru ya. Mungkin kita nunggu episode terbaru, mungkin kita bisa tahu kejadiannya gimana ya. Oke teman-teman, kita doakan saja Dodisen dan timnya sehat terus ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya teman-teman. Jika ada salah menyampaikan atau salah membaca komentar, teman-teman harap teman-teman maafkan ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode terbaru ya. Bye bye.